Halo, sampai jumpa lagi kok. Sampai jumpa lagi. Halo, kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi di Antasena Urban Farming. Nah, kali ini saya akan memberikan tips 20 hari membuat kompos jadi. Hmm. Tapi ada tapinya loh ya. Bukan bukan kompos yang dari daun, bukan kompos yang dari daun jadi sana itu dari sampah, bukan. Tapi kita membuat kompos dari kohe sapi. Kohe sapi. Nanti saya tunjukkan caranya. Kohe sapinya ini masih basah. Kalau biasanya kan kohe sapinya yang udah kering terus baru dikomposkan pakai E4 kan. Nah, kalau saya nggak pakai E4, walaupun saya pakai E4 sebenarnya pada dasarnya, tapi nggak secara murni. Ini saya tunjukkan kompos saya yang 20 hari jadi. Dan ini hasilnya. Nanti ya hasilnya tak tunjukkan nanti ya. Nah, ini hasilnya. Nih, kuncinya berada di sini. Ini murah sekali juga. Ya nganggur ragat tapi sedikit. Pakai ngeluarin uang tapi sedikit. Sekitar lah karena kecil mungkin ya murah. Nih, tapi sebenarnya belinya cuma satu kali. Saya tunjukkan ya. Nah, bisa dilihat. Ini kohe sapi yang masih basah loh. Nih, ini masih basah ini. Masih loh. Tuh, ya kan? Hmm. Ini yang saya ambil memang masih basah, enggak yang kering loh. Loh, ini masih basah toh, masih kuning-kuning loh. Nah, kuncinya ada di sini. Mana ya? Nah, tuh. Nah, tuh. Nah, nih banyak banget, ini banyak banget. Nah, nih. Nah, ini dia. Cacing merah. Cacing merah. Ini cacing merah. Nah, ini cacing merah. Cacing merah atau yang lebih dikenal dengan cacing ANC, African Nightcrawler. Cacing ini sangat amat rakus dengan namanya teletong apa ini? Kohe sapi. Ini sangat rakus. Sangat rakus, makanya ya dia makannya juga khusus ini juga. Makanya dia khusus untuk kohe sapi. Tapi kalau kohe sapi yang bagaimana yang dia makan? Jadi saya pernah apa ya berbincang-bincang di grup Bali Organik TV bahwa yang mempercepat jadi kompos itu adalah hewan, enggak cuma bakteri saja, enggak cuma E4 saja, tapi juga hewan-hewan yang lain. Salah satunya ini salah satunya. Jadi sistemnya saya ini begini. Untuk kohe sapinya saya taruh sini, saya kasih POC 1:5. Ingat ya, 1:5 untuk pembuatan dekomposisi sebenarnya, untuk fermentasi. Saya siram pakai POC. Jadi begitu saya dari kandang sapi yang masih basah gitu, bawa ke sini kan bau tuh ya kan, bau banget. Ya, tak kasihkan di sini. Terus tak kasih POC. Dan cacing sebenarnya tidak langsung makan kohe tersebut. Tidak. Salah kalau cacing itu langsung makan, tidak seperti itu. Sama dengan hewan-hewan pengurai kompos yang lain, itu mereka itu tidak langsung makan. Begitu dia dikasih E4 atau POC atau mol, dia nggak langsung makan. Dia menunggu pelapukan terlebih dahulu baru dia makan. Karena yang disukai oleh hewan-hewan ini seperti semut, kelabang, cacing itu ketika kompos itu lapuk. Nah, itu sangat disukai. Sama dengan ini, dia nggak langsung makan toh. Yang merah, yang masih basah ini nggak langsung dimakan, nggak dimakan dia. Itu beda. Ini kan hampir apa ya namanya? Hampir terjadi pelapukan untuk kohenya. Hampir terjadi pelapukan. Beda yang masih basah ya, yang masih basah ini, yang masih basah saya tunjukkan di sini. Nih, nggak ada cacingnya sama sekali, nggak mau cacing di sini.
Ini nggak mau cacing di sini, nggak mau. Ini masih basah sekali. Ini ya kue sapi ini. Nah, kue sapi cacing tersebut dia akan memakan ketika si kue ini mengalami pelapukan seperti agak hitam-hitam gitu loh. Agak hitam-hitam gitu. Oh, saya yang perhatikan tiap hari. Jadi tiap hari itu saya buka. Tak buka, oh belum dimakan. Tak buka, oh belum dimakan. Tapi setelah nanti agak kehitam-hitaman gitu, dia baru makan. Karena koi sapi yang tak taruh di atas, tak terus ini apa saya balik itu nggak ada cacingnya. Di sini nggak ada cacingnya. Saya balik nggak ada cacingnya, sama sekali nggak ada cacing. Tapi ketika saya balik di pinggiran sini, loh, kok ada cacingnya? Oh, berarti dia nggak mau makannya di sini. Mungkin masih panas atau bagaimana, masih apa ya? Masih proses dekomposisi, dia nggak mau makan. Tapi kalau sudah apa namanya mengalami pelapukan atau sudah tidak panas lagi prosesnya, baru dia mau makan. Kalau namanya kohe sapi yang sudah difermentasi, otomatis kotoran dia itu juga tidak mengandung amonia, tidak mengandung tidak mengalami proses panas, jadi langsung dingin. Ini tak tunjukkan ya Mas dan Mbak, dulur-dulur yang di kaum organik. Jadi mohon diingat guys, jadi cacing ANC atau cacing merah itu dia makan ketika kohe sapi terjadi pelapukan. Pelapukan itu terjadi sekitar 10 hari. Ini castingnya. Nah, tentunya seperti ini. Ini hitam. Ini langsung buat aplikasi tanaman, langsung bisa dan langsung subur. Full bisa. Cuma ditebarkan di polybag bisa, di kebun juga bisa. Saya udah nyoba semua ini. Full bisa, full. Soalnya ini campurannya biar cacingnya biar nggak lari, biar kerasan di situ, saya campur dengan pertama kali itu tanah yang bekas tanaman. Jadi bekas yang udah ada tanamannya gitu, tak taruh di sini. Terus baru cacing tak masukkan, kohe yang sudah saya fermentasi. Jadi tak campuri fermentasi, enggak difermentasi. Kalau difermentasi jelas, ini enggak. Jadi kohe tak kasih pH 1:5, lalu tak taruh di situ. Nanti 10 hari dia melakukan pelapukan, cacing merah tadi langsung makan. Nah, makannya ini harus sebanding dengan jumlah kohe yang ditaruh. Kalau seandainya kita beli cacing ANC, cacing merah itu 1/4 kilo, yang kita masukkan kohenya juga 1/4 kilo. Itu nanti cepet banget, 20 hari gitu kita sudah bisa panen kompos ini. Apalagi kayak gini nih ya, untuk sawi, selada, pokoknya tanaman yang berumur pendek itu jadinya gede banget, daunnya pol gede, besar banget. Karena ya akarnya dia sendiri kan juga nggak kesulitan untuk menembus makanan dong. Dan ini penuh dengan makanan juga. Dan ini basah terus, lembab terus dia. Ini seperti itu. Kuncinya di cacing ANC tadi atau cacing merah. Dan rumusnya yaitu tadi, seandainya 1/4 kilo, kohe sapinya juga 1/4. Kalau jenengan belinya 1/2 kilo, berarti ya sama 1/2 kilo. Di sini kan saya model gini, modelnya jadi kalau ini nanti sudah habis, sudah jadi seperti ini kan sudah terjadi pelapukan, sudah jadi hitam. Ini tak pindah sini, kan dimakan sama cacingnya gitu kan. 20 hari dia jadi seperti ini kan habis, ini tak masukkan lagi. Kalau ini sudah habis, saya ambil lagi kue sapi, saya taruh sini, tak fermentasi, tak masukkan sini lagi gitu.
ini sangat subur, casting ini sangat subur. Kita bisa buat sendiri di halaman kita sendiri bisa. Jadi jangan bingung terus kita lihat di YouTube pakai ember, itu kan juga ada yang itu yang pakai ember. Itu ada. Ini dulu saya benar-benar ngawur sebenarnya, ngawur. Jadi dari saya beli itu tak kasih polybag, kan harus kasih tanah terus kasih tebok itu biar dingin terus. Tapi ternyata lari cacingnya, nggak tahu, nggak kerasan. Pokoknya tandanya kalau dikasihkan di tempat itu dia lari, berarti dia nggak kerasan sama tempatnya, mungkin kurang dingin atau gimana. Nah terus saya mikir kalau cacing itu tempatnya di tanah, ya saya harus kembalikan ke tanah. Tapi tanah yang bagaimana? Saya pikir tanah yang mudah dia bergerak di dalamnya. Hanya saya ambilkan yang tanah-tanah bekas tanaman itu kan pasti anu ya, apa namanya, gembur gitu ya, gembur dan gampang ditembus sama cacing. Nah cacing yang sini bentuknya beda dengan cacing tanah. Jadi dia warnanya merah, ujung kepalanya dia runcing, lebih runcing gitu loh, diruncing gitu. Dan kenapa saya tutup? Karena cacing ini akan bekerja ketika dia tidak terkena sinar, yang jelas sinar. Jadi saya tutup terus biar dia makan terus. Kejam ya manusia, dia suruh makan terus. Ya memang gitu caranya, kita tutup dia makan terus, nanti jadi cacing. Dan cacing ini sudah terfermentasi karena koinnya sudah saya fermentasi terlebih dahulu di awal. Ketika dia sudah jadi kotoran, kita nggak butuh, kotoran ini nggak butuh difermentasi lagi, jadi langsung digunakan di tanaman dan itu aman. Salam bagi kaum organik, tetaplah menanam dan jangan rusak tanah kita.